Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maha bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan hidayahnya kita masih dipertemukan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya beserta para sahabat dan pengikut setianya sampai akhir zaman. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini kami akan menyampaikan tentang ruh dalam diri manusia. Perlu kita ketahui bahwa Islam itu ilmiun wal amaliyun. Ilmiun wal amaliyun. Jadi Islam itu ilmiah dan amaliyah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam, kita hadir ke dunia ini tentu melalui proses, namanya proses penciptaan. Berawal dari sebuah sel sperma atau spermatozoa yang telah memiliki ruh atau memiliki kekuatan. Dengan ruh tersebut, spermatozoa itu bisa bergerak bebas mencari sel telur yang namanya ovum. Setelah menemukan lahannya itu, spermatozoa dan sel telur atau ovum itu, kemudian dia tumbuh menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah berubah menjadi sekerat daging, membentuk embrio yang namanya janin. Jadi setelah lahir, makhluk tersebut tumbuh dan berganti nama. Dari seorang bayi kemudian menjadi anak-anak hingga menjadi orang dewasa yang mampu beregenerasi atau berkembang biak. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pertumbuhan manusia mulai dari spermatozoa hingga menjadi orang dewasa yang mampu beregenerasi atau berkembang biak ini disebabkan oleh karena adanya apa? Oleh karena adanya sesuatu kekuatan yang mengatur atau yang menopang sesuai sistem dalam tubuh manusia, dalam tubuh kita. Kekuatan inilah yang disebut dengan ruh. Ruh hayati, ruh hidup, ruh sirul hayat. Nah, sebab ruh inilah yang menjadikan manusia kita ini berpotensi untuk hidup, tumbuh dan berkembang biak. Ruh hayati itu ada, itu karena amrullah, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia diciptakan Allah Subhanahu wa taala melalui amrnya, melalui perintahnya
yang dikatakan dengan kun fayakun, jadilah. Maka ketika itu ia pun menjadi sebuah kekuatan yang menumbuh kembangkan manusia atau diri kita ini. Inilah potensi yang pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain ruh hayati, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita ruhnya, ruhullah. Ruh ini disebut dengan ruh idofi. Ruh idofi yang ditiupkan ke dalam tubuh manusia ketika sang janin itu berumur 4 bulan dalam rahim seorang ibu. Fanafakhtu fihi min ruhi, dan telah kutiupkan kepadanya ruhku. Ini Quran surat Al-Hijr ayat 29. Maka dalam diri kita sebagai manusia itu ada 2 ruh, namanya ruh hayati dan ruh idofi. Apa itu ruh hayati? Ruh hayati adalah ruh ciptaan yang selalu beregenerasi, berkembang biak, sehingga bersifat selalu ingin abadi di dunia ini. Nah, sedangkan ruh idofi adalah ruh amanah, ruh titipan yang bersifat ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua ruh yang bertentangan ini bertemu di dalam tubuh manusia, di dalam diri kita. Jadi pertemuan 2 samudra, samudra ciptaan ruh hayati dan samudra yang menciptakan ruh idofi. Pertemuan antara samudra kenisbian dan samudra kemutlakan, kemudian ini mewujud sebagai khalifatullah, khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah, wakilku di muka bumi ini. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka jadilah Adam alaihissalam sebagai makhluk yang paling sempurna. Adam alaihissalam diangkat Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah, wakil Tuhan. Berarti Adam alaihissalam juga menjadi wakil Tuhannya para malaikat. Itulah sebabnya kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala berfirman, asjudu li Adama fasajadu illa iblis. Sujudlah kepada Adam, maka para malaikat pun sujud kecuali iblis. Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa hakikat manusia dalam kajian kita ini, dalam khutbah ini? Hakikat manusia itu sesungguhnya disujuti oleh para malaikat, dan malaikat menjadi takut menuruti perintah manusia. Manusia yang mana yang ditakuti, yang tunduk pada malaikat ini? Manusia yang bisa menempatkan dirinya di dalam peran kekhalifahan, khalifah Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ini? Mereka adalah para nabi dan rasul, para kekasih-kekasih Allah, para aulia-aulianya, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang tiap zamannya itu ada. Dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 128 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim." Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul
dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, katakanlah, Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy singgasana yang agung. Wasyiral muslimin rahimakumullah. Inilah uraian singkat, uraian hikmah khutbah Jumat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahul Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ikum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.